Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sulistiawati Marjono Putri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran dalam arti dan maksud. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Maksudnya, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dari pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada pendidikan anak, terdapat kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Pada modul 1.1 ini ada pertanyaan refleksi. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, dari segi pembelajaran, saya tidak mempertimbangkan apakah anak-anak menyenangi pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Dan saya juga tidak mempertimbangkan karakteristik anak. Kemudian ketika murid telah menyelesaikan seluruh kegiatan, maka saya menganggapnya anak-anak telah paham tentang kegiatan yang telah saya berikan. Dan saya mengejar hasil akhir, bukan pada proses pembelajaran anak itu sendiri. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mengalami beberapa perubahan. Di antaranya, 1. Saya merubah proses pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan anak dan karakteristik anak. Kemudian, pembelajaran yang berpusat pada murid bukan lagi berpusat pada guru. Dan proses pembelajaran dilakukan dengan metode bermain sambil belajar yang menyenangkan bagi anak. Kemudian, saya juga mengutamakan proses pembelajaran bukan lagi hasil akhir. Dan saya juga memperhatikan semua aspek perkembangan anak dapat berkembang dengan baik, seperti nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan seni. Kemudian, anak juga bebas berekspresi, berkreasi, bebas berpendapat, dan menjadikan kegiatan belajar menjadi menyenangkan bagi anak. Memberikan kebebasan bagi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pertanyaan refleksi yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menerapkan strategi, yaitu merancang pembelajaran sesuai kodrat anak,
dan sesuai karakteristik anak dengan metode student center. Kemudian menyusun pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Selanjutnya, merancang kegiatan yang kreatif, inovatif, dan bervariasi untuk menstimulasi anak. Dan tidak lagi menuntut anak, namun akan menuntun anak dalam proses pembelajarannya. Menciptakan kegiatan yang kreatif, menciptakan kegiatan kerjasama anak, dan belajar melalui bermain. Strategi yang saya terapkan selanjutnya adalah saya melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian, saya juga akan melakukan perbaikan, melakukan komunikasi dengan murid, melakukan perbaikan diri, serta perbaikan pembelajaran agar tercapai pembelajaran yang berpusat pada anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Demikianlah video pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.